Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan Sarita dari Jakarta Multicultural School di JMS IG Live Talks. Terima kasih bagi semuanya yang sudah bergabung hari ini. Sebelum kita mulai sesi hari ini, kita review dulu sedikit. Minggu lalu kita sudah kedatangan Miss Karen yang merupakan salah satu dari staf dari JMS yang sudah sharing tentang hobinya membuat perhiasan sendiri. Jadi bagi mamis atau kakak-kakak, adik-adik di rumah yang pengen banget nih memulai hobi baru, pengen belajar mungkin cara bikin gelang, cara bikin anting, cara bikin kalung sendiri, bisa langsung cek di Instagram kita di bagian IGTV di @jakartamulticultural.school dan bisa juga cek di YouTube kita di Jakarta Multicultural School. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Oke, nah minggu ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya nih. Bahkan spesial banget. Nah biasanya kita bikin IG Live itu di hari Jumat. Tapi kali ini kita bikin di hari Kamis supaya kita bisa ngobrol langsung sama guest kita yang satu ini, merupakan seorang super mom yang mungkin nanti bisa jadi berbagi tips bersama kita hari ini di IG Live Talks. Nanti beliau akan menyampaikan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendukung keseimbangan antara passion dan akademik anak. Nah, penasaran kan siapa? Stay tune terus semuanya juga kalau misalkan teman-teman yang mau nonton bisa langsung dikasih tahu akan segera mulai. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita Miss Ratna yang merupakan mami dari Chilin Ashley yang merupakan seorang yang chef dan yang influencer. Wah, ini bakalan seru banget nih topiknya. Sebentar lagi akan kita invite Miss Ratna. Oke, saya invite sebentar. Kalau misalkan nanti selama sesi ada pertanyaan, bisa langsung aja tanya di komen bawah di kolom. Nanti akan langsung dibacakan dan juga akan langsung dijawab dengan Miss Ratna. Halo Mi. Hai. Halo. Halo. Apa kabar? Baik Terima banget. Terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini ya, Mam. Iya, sama-sama. Hai, Kita seru bareng ya. Gimana sehat kabarnya? Sehat banget, terima kasih. Sehat ya. Oke, nah mungkin sebelumnya nih, Mam, mungkin di sini juga banyak yang belum kenal sama Miss Ratna nih. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Boleh. Halo semuanya yang udah join live hari ini. Aku kebetulan nama aku Ratna, aku mami dari Shelin. Kebetulan aku apa ya? Mungkin dikenalnya lebih ke Little Chef kali ya di sini. Kita chef ya. Yes, Kalian umur begitu. berapa kalau boleh tahu? 7 tahun. 7. Kamu mulai masak dari umur berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun udah bisa masak? Ya, dia belajar mulai dari Dong aku ya. tahun. Oke, mungkin bisa cerita sedikit nih. Awalnya gimana sih Shelin bisa masak di usia yang sangat amat dini gitu? Kalau cerita awalnya memang ya mungkin karena anak-anak kadang-kadang kan suka aku ikut kalau misalnya aku lagi masak atau lagi apa dia suka liatin kayak gitu. Nah, cuman kebetulan Shalin ini agak berbeda sedikit. Kalau biasanya anak-anak mungkin lebih memilih main di tempat playgroundnya dia gitu kan. Cuman kalau ini lumayan dari kecil dia agak betah diam di dapur ya. Dia main, Oh, mungkin gitu. apa ya? Mungkin bayangannya mungkin kayak main masak-masakan kali ya. Kayak gitu, Mi. Iya, Cuman iya, iya, ini iya. di dapur betulan. Oh, jadi dari kecil emang udah suka ikut mamahnya nih, masak di dapur gitu ya? Ya, kadang-kadang suka ikut-ikutan nih dia di dapur. Tapi mulai pertama kali masaknya sendiri, ya maksudnya mulai bisa masak sendiri dan lain-lainnya di usia berapa itu, Mam? Aku juga kalau ditanya dari mulai kapan, karena memang awalnya jalan aja sih, jadi kita nggak ngeh juga ya mulai dari kapan. Tapi yang jelas kalau dia mulai apa ya masak sendiri terus minta di videoin kayak gitu itu kalau Oh, nggak bisa salah di saat itu videoin umur sendiri. 3 iya 3,5 tahun kurang lebih Oh, ya gitu. ampun. Oke. Jadi dari 3,5 tahun, Shelin ini udah mulai kelihatan nih ya. Udah mulai kelihatan tertarik dan betah di dapur nemenin mamanya masak. Terus
minta di videoin sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Mam sendiri nih sebagai seorang ibu, menanggapinya gimana nih? Maksudnya ngelihat anaknya ternyata emang seneng banget nih masak gitu, dan dari kecil banget udah di dapur. Kan banyak juga orang tua di luar sana yang mungkin dari kecil tuh anaknya mau bantu di dapur, terus jangan nanti bahaya gitu, ada api lah, ada pisau dan lain-lain gitu kan. Biasanya kan di usia segitu agak-agak protektif gitu. Nah, kalau Mam sendiri gimana menghadapinya? Kalau aku juga sebenarnya ini surprise ya. Jadi aku juga nggak tahu, cuman aku juga belajar banyak. Aku ini kebetulan Shelin anak kedua. Jadi memang anak pertama bener seperti yang Miss bilang tadi, kalau biasanya kita tuh agak overprotect ke anak-anak. Kayak anak pertamaku, aku juga sama kayak gitu. Jadi begitu ke dapur, udah jangan deh nanti gini, nanti gitu dan lain-lain. Cuman memang kondisi waktu itu anakku yang kedua ini, Shell ini agak beda, dia agak lebih anteng kalau dia aku bawa ke dapur. Jadi ya udah aku bawa deh gitu ke dapur. Tetap tapi dalam pengawasan kita ya, nggak dilepas juga. Nah terus sampai lama-kelamaan aku jadi ngeh ya, oh kayaknya ini anak kok beda gitu. Nah terus aku di situ juga belajar banyak juga. Aku awalnya mungkin memberanikan diri, kasih kesempatan kali ya buat anak-anak ya. Gitu. Aku coba waktu dia bilang, "Mami, aku mau ikutan masak," gitu. Dan yang mungkin yang paling surprise itu adalah ketika dia bilang, "Mami, aku pengen ikutan motong-motong." Nah, kayak gitu. Oh, itu agak terus gimana tuh aku waktu juga itu ya, mau ikutan juga. motong-motong? Nah, cuman ya mungkin ini sharing juga buat yang lain. Mungkin aku yakin di luar sana kan juga mungkin banyak banget mami-mami yang sebetulnya anaknya mungkin passionnya dimasak juga pasti banyak deh gitu. Terus ya kita harus tetap kasih dia kesempatan, kasih dia kepercayaan juga. Cuman semua juga kita imbangin. Kayak misalnya waktu Elin pertama kali dia bilang, "Mami, aku mau motong juga." Ya, aku coba kasih dia kesempatan, tapi mungkin alatnya gitu yang kita rubah. Misalnya aku pakai pisaunya pisau asli, dia pasti waktu itu aku kasih pisau plastik dulu. Aku potong ayam, Jadi nggak berbahaya ya? gitu. Jadi mungkin bisa startnya mulai dari situ dulu. Gitu. Jadi terus misalnya aku potong daging ayamnya yang putih, dia aku kasih roti misalnya. Jadi dia bisa potong-potong sampai dia benar-benar yang apa ya, tahapannya aku sadar, oh anakku kayaknya dia udah mulai bisa ngebedain kalau motong tuh harus begini loh gitu. Supaya nggak kena tangan, baru stepnya naik sedikit-sedikit gitu sampai ya jangan langsung tiba-tiba kita kasih pisau yang betulan, ya agak ngeri juga sih, aku juga nggak berani kalau kayak gitu. betul. Agak deg-degan soalnya kan bagaimanapun kan juga masih dini sekali usianya gitu ya saat mulai masak. Bener. Jadi memang apa ya, butuh kerjasama yang benar-benar kompak sih sebenarnya untuk awal-awal khususnya ya. Kalau udah agak besar dia udah bisa milih-milih kan, udah bisa lagi lah mana yang perlu dan yang ini. Cuman kalau awal ya kayaknya harus ekstra sih, Miss. Harus hati-hati banget ya. Gitu ya, Lin. Oke. Nah, Shelly sendiri sekarang belajarnya di sekolah lagi online berarti ya? Lagi di rumah aja nih ya? Ya, Miss, suaranya hilang ya. Oh, suaranya hilang. Sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas? Ya, gimana, Miss? Udah jelas suaranya? Oh, bentar. Apakah sekarang sudah jelas, Mam? Udah ada suaranya? Ada sih suaranya. Ada ya? Oke, udah ada suaranya? Agak kecil sih ya. Oh gitu, agak kecil? Tapi masih oke sih. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau Shelin sendiri belajarnya di rumah masih online berarti ya? Sekolahnya Iya, anak-anak online sekarang. Masih online. Nah, mau nanya nih, Mam, kalau misalkan di rumah sendiri kan ini nggak bisa kemana-mana nih, mungkin apalagi sekarang PSBB juga diberlakukan kembali gitu. Nah, mungkin kira-kira gimana sih Mam sendiri sebagai seorang ibu membantu Shelin belajar di rumah, karena kan mungkin bisa bosan juga, terus harus ketemu laptop lagi, dan lain-lain. Nah, itu gimana cara Mam menemani Shelin di rumah? Agak kecil, Miss, suaranya, Miss. Oh gitu.
tunggu sebentar. Kecil banget suaranya. Oke, sekarang sudah jelas? Ah ya, udah lebih baik. Oke. Oke, oke. Saya ulang ya, Mam ya. Oke. Jadi kan Shelin kan masih sekarang apalagi masa-masa PSBB nih. Jadi orang-orang harus di rumah dulu gitu kan di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau Mam sendiri sebagai seorang ibu, bagaimana nih menemani Shelin di rumah sehari-hari, terus belajarnya mungkin harus pakai laptop, mungkin capek juga apalagi di usia segitu kan biasanya kalau udah sejam lebih atau 2 jam lebih tuh udah mulai capek depan laptop. Nah, dari Mam sendiri gimana nih supportnya? Kalau untuk awal-awal semua pasti orang tua sama ya, kaget juga ya. Ternyata jadi Iya, ibu nggak ada yang guru siap susah soalnya juga ya. ya, Miss. Ya, butuh kesabaran dan butuh kerjasama juga gitu kan. Anak-anak juga mungkin harus dibiasain juga kalau yang biasa belajar sendiri gitu kan. Nah, ini ya kita benar-benar apa ya? Ekstra untuk dampingin juga sih buat belajar di rumah gitu dengan cara dan metode yang baru gitu kan. Ya, dihibur aja kali ya, Miss ya, anaknya ya, sambil disemangatin. Meskipun yang paling berat itu waktu anak-anak bilang mereka kangen teman-temannya, terus Oh iya iya. ya kayak gitu ya. Terus apa lagi, Lin? Kangen teman-teman, terus Kangen belajar bersama. Kangen teman-teman. kangen belajar bareng, kayak Oh gitu-gitu. Suasananya beda kangen kali ya, belajar Miss. bareng Jadi, teman-teman. biar gimana juga tetap suasana di sekolah sama suasana di rumah tuh kayaknya semangatnya beda ya. Ya, Iya menyiasatinya betul. mungkin kita banyak ini ya, kasih apa Lin kemarin, Lin? Kasih masukan, ya kasih semangat lah ya buat anak-anak. Terus mungkin dikasih reward juga kalau misalnya udah nyelesain PR sekolahnya, Ya, kayak gitu gitu mungkin ya. misalnya nih. Oke, misalnya mau main masak-masakan boleh, tapi after bikin PR misalnya. Seperti itu sih. Oke oke. Tapi kalau misalkan di luar belajar sendiri sehari-hari di rumahnya gitu, biasanya aktivitinya ngapain aja nih selama di rumah aja? Aktivitinya sama sih ya, seperti anak-anak pada umumnya ya main, terus ngapain lagi Lin di rumah? Selain main masak. Main Oh masak. masak, Tetap ya. nonton TV Tetap ya, masak ya. kayak gitu deh, sama seperti anak-anak yang lain. Iya, iya. Jadi Mam kebantu banget ya di rumah. Maksudnya Shelly suka masak. Jadi ada temennya di dapur gitu ya. eh Sekarang posisinya mungkin kebalik kali, Miss. Justru Oh kadang-kadang gitu. apa ya? Kan kalau misalnya anak yang masak, kita bener-bener harus ekstra nih, Miss, untuk prepare. Ya kita kadang dia masaknya misalnya yang lain-lain kan kita juga harus dampingin kayak gitu. Terus Betul. ya kebantu iya, terus kita juga jadi lebih banyak eksplor kali ya untuk anak-anak kan apa ya, masaknya ala anak-anak itu imajinasinya beda-beda, nggak kayak kita yang oh oke, Betul, hari ini betul. lunch makan ini seperti itu, dia enggak Iya, sih. iya. Kayak Oke, gitu, Miss. jadi kalau misalkan di rumah nih, berarti masak paling kegiatannya gitu. Kalau Shelly sendiri bisa masak apa sih emangnya? Udah bisa masak apa? Pengen tahu dong. Kalian bisa masak apa aja? Spaghetti, terus kimchi, sushi, apa lagi ya? Banyak loh. Sate taichan. Spaghetti. Bikin cake, Terus Oke. pernah Bikin bikin juga nasi bisa. goreng. bikin waffle ya. Nasi goreng itu Ampun. Mam, aku juga udah lihat nih di Instagram, terus sempat cek ternyata ada akun YouTube-nya juga, aktif banget kan, di akun YouTube-nya juga udah ada tutorial masak dan lain-lain. Nah kalau Mam sendiri sebagai ibu nih kan udah tahu nih passionnya si Shelly sendiri masak nih gitu, dan mungkin kalau saya lihat kan sempat dia Suaranya agak diundang ke diulang, Miss. TV dan lain-lain, sempat diundang ke televisi dan lain-lain. Nah, Mam sendiri menghadapi schedule Shelin yang kemudian jadi sibuk mungkin bikin konten atau di interview, itu gimana, Mam? Ya. Oh, oke. Sepertinya ada sedikit masalah jaringan. Kita tunggu sebentar.
ada sedikit masalah jaringan dengan Mami dari Sherin Ashley. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah bergabung lagi. Oke, hai Mam. Oke, Halo, sekarang sorry, sudah jelas suaranya? Ya, ini lah suaranya. Tadi hilang Oke, suaranya. oke. Nah, Mam, kan kalau misalkan saya cek nih di Instagram, terus di YouTube, aktif banget nih kan, Sherin, terus sempat saya lihat juga ada di berita, diundang televisi, dan lain-lain. Nah, Mam sendiri saat Sherin kemudian dikenal sebagai Little Chef, gitu kan, mungkin schedule-nya jadi sedikit lebih padat nih daripada anak-anak SD lainnya, gitu ya. Nah, kalau Mam sendiri gimana? Maksudnya sebagai seorang ibu kan mungkin kadang ada orang tua yang khawatir kalau anaknya terlalu sibuk di luar, terus akademiknya jadi menurun atau gimana. Nah, kalau dari Mam sendiri gimana? Kalau aku sih, ya memang kalau jadwalnya agak berubah ya memang pasti ya Miss ya. Itu balik lagi itu butuh kerjasama dari orang tua dan kebetulan juga dari sekolah gitu, dari guru-gurunya. Kebetulan memang dari awal Sheldon mulai terjun di cooking gitu dan agak lumayan banyak kegiatan di luar. Semua disupport sih gitu. Jadi ya kita seimbanginnya tetap misalnya di saat waktu kosong kita tetap kejar yang ini ya, kejar yang apa namanya, ketinggalan lah ya Miss, kurang lebih kayak gitu. Mengejar ketinggalan. Jadi kalau pelajaran-pelajaran yang mungkin pas Sherin nggak masuk gitu ya, terus Ya, diulang kembali dan seperti itu. lain-lain ya berarti. Ya, Tapi mungkin jadi dari memang pihak sekolah juga berarti sudah oke, nggak masalah dan lain-lain ya, Miss ya. ya. Kebetulan sekolahnya dari TK sih udah di situ. Jadi memang dari awal udah tahu dari mulai belum main masak-masakan, dari mulai belum banyak kegiatan lah ya, sampai hari ini. Jadi memang aku udah share dan kebetulan aku memang dari awal cari sekolah yang bisa apa ya, bisa support lah ya di luar non akademis juga gitu. Jadi bisa seimbang juga karena kan awal-awal sempat aku juga nggak berencana untuk punya kegiatan sampai sebanyak ini ya, Shalin, nggak ada di bayangan aku sama sekali gitu kan. Jadi waktu awal-awal ya aku tanya dulu, aduh tapi gimana ya gitu kan. Semua pasti orang tua sama lah gitu, pasti nanya gimana ya gitu Iya. kan. Cuman balik lagi, waktu itu aku sempat di-invite dan dia bilang mereka bilang, Mam datang ya gitu misalnya karena ini untuk menginspirasi anak-anak lainnya. Terus aku juga ingat ketika aku sharing-sharing, ternyata cooking juga banyak banget manfaatnya untuk anak-anak. Jadi aku mikir ya aku kayaknya nggak boleh egois. Aku juga ya udah, dan aku tanya sama anaknya sih, kamu mau gimana gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa Mami, tenang aja katanya. Terus ya udah kita sharing, ya udah. Akhirnya aku bilang ya udah oke, aku izin sekolah. Sekolah izinin ya, support sih, kita saling support sama sekolah ya. Berarti Shelinnya sendiri emang juga happy ya, melakukannya juga happy gitu ya. Happy nggak, Lin? Happy. Happy. Oke, tapi kalau misalkan akademik sendiri gimana nih? Shelin sekolahnya nilainya bagus nggak di sekolah? Susah nggak pelajarannya? Susah nggak pelajarannya? Agak. Ada yang susah, Agak. ada yang Agak susah ya. Tapi kalau misalkan di rumah, maksudnya berarti dengan walaupun dengan kegiatan yang sesibuk tadi gitu ya, tetap bisa berarti Shelin menyeimbangkan antara akademik. Mungkin ada tips-tipsnya nggak nih, Maksudnya selain tentunya support dari sekolah juga ya, dan apa namanya mungkin untuk memberikan pelajaran yang ketinggalan dan lain-lain. Mungkin dari Mam sendiri sebagai seorang ibu ada nggak sih tips mungkin bagaimana nih, udah tahu anaknya mungkin pada terus akademiknya gimana supaya bisa balance gitu. Jadi orang tua juga nggak terlalu khawatir gitu. Kalau tipsnya mungkin dari aku ya memang dari awal kita harus komunikasi sama anaknya. Jadi kita juga, aku di sini belajar sih gitu, sama-sama belajar. Ketika aku kasih dia pilihan, Elin misalnya hari ini misalnya kita mau live nih gitu kan. Gimana Lin gitu, misalnya ada PR dan dia bilang, ya aku mau, dia bilang. Jadi kalau misalnya aku selalu semua kegiatan aku tanya dulu sama dia, aku belajar untuk menghargai keputusan dia mau atau enggak. Nah, after itu baru balik lagi aku tanya, tapi kamu ada PR loh misalnya.
kamu ada PR gimana? Nah, dia bilang nanti setelah itu saya kerjain mami misalnya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi sambil ngajarin anak tentang disiplin juga ya, dia harus tanggung jawab juga sama pilihan dia. Ya konsekuensinya apa, dia harus belajar buat tetap. Soalnya kalau buat aku akademi juga penting banget ya Miss ya. Itu Iya, bekal betul. bekal yang harus dia bawa sampai nanti gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin dia harus bisa tertib sih. Meskipun ya kadang-kadang mungkin ada lah ya Anak-anak kekurangan-kekurangan ya ya, Miss. Mam, nggak apa-apa. Jadi, jadi memang intinya adalah tetap dari orang sebagai orang tua juga tetap harus tanya lagi ke anaknya, kira-kira dia keberatan atau enggak. Walaupun masih kecil, tapi tetap kita harus menghargai pendapat mereka juga berarti gitu ya. Ya, Jadi mungkin harus semua banget. macam kegiatan tetap kita harus tanya anaknya happy atau enggak. Kalau emang dia nggak mau gitu ya. Tapi Ya, pernah kalau nggak sih, Mam, ada misalkan diundang kemana, terus dia tiba-tiba nggak mau gitu kan? Kadang anak-anak moodnya mungkin lagi nggak mood atau capek gitu. Pernah nggak sih? nah itu mungkin balik lagi ya. Jadi sejauh ini sih Alin nggak pernah kayak gitu. Yang ada kadang-kadang aku yang nggak capek kamu Lin. Kayak kadang-kadang sampai kayak gitu. Jadi Malah balik malah lagi kita mungkin yang khawatir jadinya iya, ya. iya betul. Soalnya balik lagi mungkin karena passionnya di situ, Miss. Jadi aku juga nggak bisa membatasi dia atau misalnya melarang dia. Selama dianya juga bisa jaga konsekuensinya dia tetap bisa ngejar yang kekurangan dan lain-lain. Ya, ya udah, aku Nggak masalah ya. ya nggak masalah gitu. Heeh. Tapi kamu, Shalin, kamu capek nggak kalau misalkan masak sambil sekolah? Enggak. Nggak, senang ya? Ini Karena ada kayaknya komen, bayangannya hai main, Elin Miss. cantik, apa kabar? Oh, tuh itu ini salah satu pengajar juga di tempat Yayasan Biruku Indonesia, Ibu Aning tuh. Oh, oke tuh. Nanyain Elin. Nah, kalau misalkan yang nonton di seri, yang nonton hari ini ada mau pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja di kolom komen. Nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab. Mungkin bisa langsung tanya langsung buat Elin ini langsung, gitu kan? Nanti bisa langsung dijawab sama dia, gitu. Nah, terus selain, oke tadi misalkan udah, yang penting kita nanya nih ke anaknya, kita menghargai pendapat anaknya. Oke, ini ada pertanyaan. Elin sambil praktek masak gitu, ada mentornya juga nggak sih katanya? Setiap kali masak, yaitu balik lagi kita harus didampingin sama orang tua ya. Kebetulan kalau di sini Elin aku dampingin sih. Jadi biasanya aku ada di dekat Elin karena ya biar gimana kan ada minyak panas, ada Betul. pisau dan lain-lain. Terus kalau di luar mentornya mungkin banyak sih, ada beberapa orang juga yang banyak yang support juga Elin ya sama kegiatan masak Elin, kadang kasih tips dan kadang em, berbagi ilmu ya kayak gitu. Iya, sharing-sharing juga gitu ya. Iya Oke, ini ada benar. pertanyaan lagi. Hai, Cilin, makanan favoritnya apa? Katanya, nah tuh. Apa makanan favorit kamu? Nasi sate Banyak. nasi sate taichan sih. Tuh, Elin Sate suka sate taichan. Sate taichannya yang pedas apa yang nggak pedas? Nggak pedes. Nggak pedas, kamu suka makanan pedas nggak? Suka tapi dikit. Oh, suka tapi dikit. Suka tapi dikit ya. Nah, kalau banyak-banyak sakit perut lagi makan pedasnya. Oke. Nah, terus kalau misalkan sehari-hari nih Mam bikin konten juga berarti kan harus bikin konten Instagram, YouTube dan lain-lain. Itu emang di rumah juga syuting sendiri dan lain-lain gitu ya. Berarti persiapannya dan lain-lain. Iya, kadang memang sengaja disiapin, kadang-kadang juga ada yang tiba-tiba, banyaknya sih tiba-tiba misalnya nih bangun tidur, atau misalnya kayak kemarin jam malam-malam ya, tiba-tiba, Mami aku mau bikin roti. Nah, ya Tiba-tiba. udah, tiba-tiba begitu, Miss. Jadi ya udah kita ikutin, kadang-kadang kalau sempat ya aku video dan aku share gitu, kadang kan untuk ya buat inspirasi juga Jadi, ya buat mami-mami lainnya. iya, betul-betul. Jadi memang bisa menginspirasi juga mamis-mamis yang di luar sana. Kalau misalkan anak memang hobi masak, ya kan, bisa disupport juga. Nah, mungkin nanti bisa belajar dari
mamahnya Shelin ini nih, Miss Ratna yang sudah sharing dari tadi bersama kita, gimana nih cara mensupportnya. Nah, tapi selama masa belajar sekolah, terus dan juga kegiatan di luar sekolah yang padat, ada nggak sih, Mam, tantangannya, kesulitannya, atau mungkin apa nih hambatan yang biasanya suka dialami ketika selama proses itu? Banyak ya, Miss. Kendalanya, em, apa ya? Kalau untuk belajar di rumah gitu kan, kendalanya ya satu, mungkin kita nggak terbiasa, mami-mami kan nggak terbiasa juga ngajarin sampai detail semuanya gitu kan. Sementara terus biasanya anak-anak yang tatap muka dengan miss-nya gitu. Terus tiba-tiba sekarang jadi eh, online, jadi cuman ketemu via Zoom aja, kayak gitu-gitu ya. Kadang ketika anak bikin PR dan nanya lagi juga kadang-kadang maminya bener-bener kayak harus apa ya, kayak harus belajar lagi kayak sekolah juga gitu, jadi ngikutin. Nah, itu tantangan Jadi juga. harus mau nggak mau jadi belajar juga ya, Miss. Cuman ada plusnya juga sih, jadi sekarang mau nggak mau kayaknya semua orang tua nggak lepas begitu aja, jadi lebih apa ya, eh, lebih dekat kali ya sama anak, jadi lebih tahu, oh ini anak saya tiap hari Oh, ya, belajarnya ya, ya. ini nih. Bondingnya jadi lebih kuat gitu ya. Mhm. Karena emang sehari-hari ikutan nemenin belajar juga jadinya kan. Gitu. Nah, Ya. kalau misalkan soal schedule Shelin sendiri nih, ada nggak sih, Mam, biasanya, Mam tuh biasanya Mhm. suka milihin nggak sih schedule? Misalkan ada schedule masuk nih, Mhm. jangan deh, jangan ini, atau ya deh boleh deh gitu. Atau emang balik lagi ke anaknya? Aku sih selalu selama ini dari awal sampai hari ini aku selalu tanya balik sama anaknya. Misalnya ada tawaran Hmm. kegiatan apapun mau dimanapun atau itu aku balik lagi tanya karena balik lagi kan memang dia yang jalanin ya Miss. Jadi ya aku harus sesuai sama kemauannya dia juga gitu. Tapi ya sejauh ini sih dia oke-oke aja. Terus kalau jadwal mungkin kadang aku juga bantu ya supaya misalnya nggak terlalu padat juga jadwalnya Iya, gitu. Itu betul. pasti kita atur juga lah. Soalnya Harus kalau ada misalkan kerjasama. capek kan kasihan anaknya juga gitu ya. Iya, Memang betul kita Miss. sebagai orang tua juga harus membatasi lah, walaupun anaknya Ya. senang-senang aja gitu kan, tapi Mhm. tetap harus membatasi porsinya gitu, karena bagaimanapun Ya, kan anaknya juga butuh istirahat, terus saat ya sekolah juga betul. supaya lebih fresh dan lain-lain gitu ya. Iya, Berarti, betul nah Miss. kalau di rumah nih, Mam, selain masak, terus tadi Shelly udah bilang di rumah biasanya masak, terus mungkin main. Nah, selain itu ada nggak sih, Mam, tips dari Mam sendiri untuk bikin Shelly tetap apa ya, tetap happy gitu di rumah. Jadi selain masak dan main, mungkin kadang suka putar otak karena udah lama banget kan dari bulan Maret nih kita di rumah aja gitu ibaratnya. Nggak bisa traveling, nggak bisa jalan-jalan. Nah, ada nggak sih tipsnya kalau dari Mam sendiri biasanya ngapain sih di rumah supaya dia Em, tetap happy selain masak? Kadang aku misalnya bikin kegiatan-kegiatan yang sambil main ya gitu, sambil main terus Mm-mm. tapi sesekali aku juga memang ajak mereka keluar juga karena memang buat aku sih mereka juga harus terbiasa dengan protokol yang baru nih, dengan kehidupan dan pola yang baru. Betul. Jadi memang aku biasain mereka juga sesekali sih tetap aku bawa ajak keluar juga karena kalau di rumah juga kesian juga ya Miss. Jadi ya memang Iya. tapi seperlunya ya misalnya dalam kontennya ya kita perlu dan beberapa kali juga aku ada share juga sih misalnya pergi ke tempat mana ya kita pilih juga kan yang ada protokol kesehatannya kayak gitu. Terus kalau di rumah ya Mm-mm. kita biar nggak bosen biasanya aku bikin ajak main terus ya nonton ya Lin gambar-gambar apa aja deh Miss atau misalnya bikin Udah macam-macam eksperimen pokoknya apa gitu. dilakukan ya. Udah banyak Udah hal deh. macam-macam dilakukan pokoknya ya. Nah, kalau keluar rumah sendiri, Miss, maksudnya bagaimana sih cara cara Mam sendiri apa ya menjelaskan ke Shelin bahwa tentang kondisi sekarang, terus dia harus mengikuti membiasakan diri dengan protokol protokol kesehatan yang baru dan lain-lain. Nah, Mam sendiri ada cara nggak sih untuk mengedukasi Shelin? Mungkin kan biasanya anak-anak tuh kelas umur-umur kayak TK, SD awal tuh kan mungkin masih yang agak-agak careless kadang-kadang gitu ya, nggak aware megang-megang barang kalau keluar atau gimana. Nah, Mam sendiri ada nggak sih cara untuk pelan-pelan gimana nih mengedukasi Shelin supaya dia bisa mengikuti atau tahu mengerti kondisi sekarang ini?
Kalau caranya sih mungkin yang paling efektif adalah lewat diri sendiri ya, Miss. Jadi misalnya nih, kita keluar, kita contohin pakai diri kita sendiri, kita harus pakai masker, kita bener-bener Hmm. jaga jarak dan lain-lain gitu harus diedukasi dan dicontohkan langsung sama kita kali ya, Miss ya. Kalau edukasi secara lisan kan mungkin banyak banget sekarang dari awal juga di TV ataupun di Instagram ataupun di mana kan kita banyak di-share juga untuk anak-anak. Nah, balik lagi pelan-pelan ya kita contohin pakai diri sendiri dan kalau aku sih memang sesekali aku bawa keluar dan aku belajar untuk melatih dia untuk terbiasa. Itu aja sih, Miss. Jadi ke depannya kalau misalnya memang em, ya kita kan nggak tahu sampai kapan ya, Miss ya. Berharap sih pandeminya cepat beres. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya, jadi seenggaknya untuk berapa lama ke depan ya mereka udah terbiasa lah untuk jaga kesehatan karena bagus juga kan kayak ya lebih Mm-mm. mereka harus harus bisa ngelindungin dirinya sendiri lah. Aku selalu bilang mereka Iya. ya yang paling efektif adalah kamu sendiri untuk jaga diri sendiri gitu. Mm-mm. Cilin kalau keluar berarti pakai apa aja tuh? Biasa kalau belanja mungkin mau masak, beli bahan. Masker, terus facial, Masker, face shield, terus apa lagi? Sanitizer di mana-mana ya. Itu udah kayaknya udah Lengkap bawaan pokoknya ya. wajib, guys. Udah bawaan wajib ya. Jadi emang kalau dari Mam sendiri tipsnya adalah harus dipraktekkan langsung oleh orang tuanya. Jadi cara terbaik untuk mengedukasi anak-anaknya sendiri adalah dengan mempraktekkan langsung sehingga mereka meniru jadinya ya. Iya, jadi Meniru ya apa yang dilakukan orang tuanya. Seperti itu. paling efektif, Nah, Mas. paling efektif. Nah, ini berarti kalau sehari-hari emang masak dan lain-lain, main. Shelin, bosan nggak di rumah? enggak. Enggak, seneng ya? Seneng. Jadi bisa masak ya? Seneng? Paling sering masak apa sih kalau di rumah? Paling sering sih roti buatan mami. Paling sering bikin roti. Selain roti apa? Aku aja nggak bisa masak loh, aku kalah loh. Kue, Bikin kue-kue apa biasanya bikinnya? kue bolu gitu-gitu. Kue bolu bisa bikinnya. Kalau cake itu bisa juga. Bisa. Dia bikin cake, terus birthday cake, terus cupcake ya. Bikin apa lagi? Bikin meringue ya. Banyak deh. Wah, Seru kok, Miss. tapi Miss, Mungkin ini kalau juga apa ya? Aku share juga. Jadi memang masak itu juga memang bagus banget kan buat anak-anak. Makanya aku selalu support Shalin juga setelah aku tahu, oh ternyata masak itu bagus untuk apa imajinasi anak, motorik udah pasti, terus di situ juga anak-anak motoriknya. belajar tentang kesabaran gitu. Terus bahkan cooking itu kan juga terapi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak khususnya anak-anak spesial sih. Jadi ya udah sekarang aku biarin anak-anak explore aja deh dengan imajinasi mereka maunya bikin apa ya meskipun maminya jadi agak lebih capek ya Miss ya. Dapurnya beres-beres terus. Karena jadi harus memantaunya double ya. Ikutan di dapur, ngeliatin dan lain-lain. Berarti di rumah emang ada alat-alatnya Miss ya untuk yang untuk dipakai Shelin sama yang untuk dipakai Mam gitu dipisah memang ya berarti ya sekarang. Kalau sekarang aku pisahin, jadi memang aku juga kita orang tua harus selektif juga ya untuk pisah, maksudnya untuk pilih-pilih peralatan yang tetap ada stepnya dan harus ya kalau bisa yang paling aman lah buat anak-anak ya, kayak gitu Miss. Iya, betul. Kalau misalkan semenjak Shelin dikenal sebagai little chef nih Miss, pengalaman yang paling berkesan buat Miss sendiri apa? Mungkin yang bikin terharu atau gimana saat nonton Shelin di TV atau gimana? Apa nih best momennya kira-kira? Best momennya mungkin pertama kali dia cooking demo di luar ya Miss ya, itu benar-benar pertama kali dia muncul di TV itu udah pasti best moment banget yang gak akan mungkin aku lupain. Terus sama yang cooking demo sih, karena jujur aja namanya orang tua pasti khawatir banget kan di situ dia maju sendiri, aku jauh dari dia, terus kebetulan waktu itu live juga masaknya, terus
aduh anak aku bagaimana, dia nggak biasa di dunia seperti ini gitu kan. Terus Ya. biasa cuma masak-masak di rumah. Nah, terus lama-lama ya itu bener-bener yang oh ternyata aku belajar banyak dan aku terharunya ternyata anak kecil ketika kita kasih kepercayaan dan kesempatan mereka tuh bener-bener bisa ya gitu kan. Itu Mm. best moment sih menurut aku ya. Eh, Ah, ya nggak terlupakan ya. itu pertama kali muncul di televisi waktu itu tahun berapa, Miss? Saat usia berapa, Shil? Usia Elin waktu itu 4 tahun setengah ya, 4 tahun ya 4 tahun waktu itu. setengah. Pertama kali masuk televisi 4 tahun setengah. Ya, itu Wah, udah udah berani ya berarti ya di usia yang kira-kira masih 4 tahun setengah udah berani ya di TV gitu ya. empat Dia. tahun. Oke. Aku ada bacain pertanyaan dulu. Dan pertanyaan Shilin, selain masak, hobinya apa? Makan, Masak aja. Selain masak masak, dan hobinya makan, apa? makan, tuh, makan hobinya. Makan. Jadi habis masak, makan hobinya ya. Oke, dia ada pertanyaan lagi. Elin paling suka masak apa katanya? Masak apa nih? Paling suka masak apa? Yang paling suka tuh kue. Mooncake, Masak mooncake. kue paling suka. Kenapa? Kenapa paling suka? Karena pas bikin adonannya kayak main Play-Doh. Oh, karena pas bikin adonannya kayak main Play-Doh. Jadi seru ya? Iya, seru Seru ya? banget. Ini juga ada komen, salam dari Lombok katanya buat Oh, Shelly. halo. Halo Halo semuanya. juga. Ini ada juga yang komentar, Elin salam dari kakak Rashid dan anak-anak istimewa Biruku Indonesia yang kangen cooking class bareng. Oh Semoga iya, COVID-nya segera betul. pergi ya. Bukan kangen lagi Terus ya. dia bilang, tolong peragakan saat Elin usir COVID. Oh, coba nih dari request, coba peragain dong. Gimana kalau Gimana Elin mau caranya disuruh ngusir COVID? ngusir COVID-19? Bingung ngusirnya. Bingung ya? Ini ada juga pertanyaan komentar, Elin punya talenta yang hebat dan maminya luar biasa supportnya. Terus ada pertanyaan, kakak Elin masih sekolah online kah? Atau udah masuk seperti biasa? Masih sekolah online ya. Sekolah online. Terus ada ini fans berat Ein hadir. Oh, Halo ini semuanya. antinya. Akhirnya bisa lihat Ini Anti langsung Putri, katanya. dia Anti Putri ini dia juga bikin ini nih, bikin buku khusus untuk masak untuk anak-anak juga loh. Oh gitu. Jadi untuk anak-anak ya bisa bagaimana supaya anak-anak buku masaknya resep atau Resep resep sih, jadi masak sambil bermain. oh resep. Oke oke. Nah ini ada juga kakak Elin matanya ada minus kah mam atau cuma kacamata fashion aja nih? Kacamatanya? Ini kacamata untuk anti radiasi khususnya buat anak-anak yang sekarang lagi banyak ketemu gadget. Oh oke Jadi oke memang oke. Jadi ini itu kacamatanya emang khusus. sering dipakai supaya matanya nggak cepet rusak ya jadinya ya. Nah, oh iya, nih, Mam, aku mau nanya juga nih, kalau misalkan di rumah kan biasanya anak-anak pakai laptop dan lain-lain belajarnya. Jadi dia mau nggak mau ketemu gadget terus. Nah, kalau Mam sendiri ada nggak sih kayak mengatasi ketakutan kayak anaknya takut ketergantungan sama gadget mungkin dan lain-lain gitu. Kalau itu udah pasti ya, Miss. Semua orang tua kayaknya Mm-mm. ketakutan sama ya selama ini kan kita anak-anak nggak boleh terlalu banyak main game dan lain-lain, nggak boleh banyak main handphone. Betul. Tiba-tiba kita dihadapin sama Sekarang, satu masa yang kalian harus belajar lewat itu gitu kan. Terus iya ya betul. ketakutan pasti ada, cuman memang kita alihin kali ya, Miss ya, alihin perhatian mereka. Misalnya sekali ya kita ada waktunya kita ajak main apa gitu. Contohnya ya, kalau yang anaknya suka Hmm. masak kita ajak masak. Kalau misalnya memang anaknya yang suka ke menggambar, mungkin kita bisa ajak mereka untuk menggambar kayak gitu. Jadi dialihkan kalau lagi belajar nggak apa-apa nih pakai laptop, pakai handphone, tapi begitu udah selesai langsung dialihkan dengan kegiatan yang lain gitu ya, Mam Ya, ya. ya betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Wah, keren banget ya, Elin. Elin kalau masak lihat resep atau di luar kepala? Nah, nih. Kadang-kadang sih suka lihat di YouTube, kadang-kadang mami juga suka ini
Alin bikin ini gitu. Ya, jadi Oh ya gitu. kadang-kadang kita Terus kan lihat resep nggak? Atau kira-kira taker-takerannya sendiri udah tahu gitu, Elin? Enggak sih, Alin ngeliat makanannya bagus, terus saya bilang ke mami, "Mami, bikin ini yuk." jadi memang kadang ya Oh, ada yang eksperimen, Miss. Jadi ada juga yang memang kita berdasarkan heeh. resep, ada juga yang eh, sambil main ya. Misalnya kadang misalnya, Lin, ada yang lagi bikin ini, terus kita bikin yuk misalnya. Terus ya itu kadang-kadang kita juga Hmm. mengira-ngira juga ada sih, Miss. Kadang-kadang. Kadang ini juga Jadi kadang lihat resep, kadang lihat dari YouTube, terus kalau lagi moodnya bikin apa, mau nyoba bikin apa gitu, dieksplor aja berarti gitu ya, Mom Ya. ya. Alin paling susah masak apa kira-kira? paling susah itu apa ya? Semuanya sih gimana ya? Semuanya gampang? Waduh, semuanya Banyak gampang banget. ya? Apa yang paling susah? Paling susah itu apa ya? Bingung jawabnya dia. Bingung jawabnya, dia langsung mikir. Apa ya? Apa ya? Mungkin ininya kali ya, tekniknya yang harus masih banyak harus belajar Ah, kan. teknik. Cuman ya eh, masih ada keterbatasan banyak hal yang misalnya kayak tangannya masih terlalu. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya ada sedikit masalah jaringan. Kalau misalkan Mamis atau kakak-kakak adik-adik di rumah ada yang pengen tanya langsung, mumpung ada Elin di sini dan maminya, bisa langsung komentar aja di kolom bawah. Nanti akan kita bacakan. Oke, sudah masuk lagi? Ya. Mam, mungkin bisa diulang tadi, agak terputus. Em, Mungkin kalau untuk yang apa tadi tadi apa ya Miss ya aku sampai lupa. Yang paling sulit, Oh, yang yang paling paling sulit sulit, tekniknya. yang paling sulit tekniknya karena kan memang banyak keterbatasan kayak misalnya, oh Elin tangannya masih terlalu kecil, terus terlalu berat, misalnya eh, apa ya, ya kayak gitu-gitulah teknik lebih ke teknik kali ya. Tuh. Lebih ke teknik Hmm. kali ya. Karena Kalau kan mami misalkan juga bukan masaknya, chef praktik juga, juga dengan jadi baik, tidak ada masalah ya kan. ya gitu. Jadi ya banyak yang harus dia belajar kan belajar tuh nggak akan pernah selesai ya Miss. Aku pun juga masih Iya, belajar. betul. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Em, Kapan Mami menyadari kalau Elin punya bakat masak? Aku ngeh dia mulai belajar bakat dimasak itu waktu umur 3 tahunan ya. Waktu itu memang ya itu yang tadi kita jelasin di awal memang awalnya kok Mm-mm. ini anak kayaknya happy banget gitu. Apa ya? Ketika kita lihat ketika anak-anak tuh bener-bener di passionnya dia pasti akan lebih serius dan lebih antusias kan Miss. Jadi di situ Mm-mm. kelihatan banget itu beda. Aku kebetulan punya 2 anak, memang beda gitu. Aku lihat anak aku yang pertama nggak seantusias itu dan biasanya ikutan masak-masakan sebentar, lalu dia tinggal. Gitu. Tapi kalau yang ini tuh Ah, bener-bener oke. sampai yang dianya kadang nanya lagi. Alhasil ya kadang ada beberapa pertanyaan aku nggak bisa jawab dan aku harus belajar cari searching dan lain-lain Iya, gitu. iya. Jadi sebagai mom juga harus jadi semakin ini ya, belajar juga nggak mau kalah nih supaya anaknya kalau nanya bisa support juga gitu ya berarti ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan lagi, kalau Elin masak, pokoknya ikut masak juga nggak? Mam, Elin gimana caranya bagi waktu menemani dua anak beraktivitas? Nah, ini. nah, ini pertanyaannya lumayan ini nih. Jadi memang kalau yang besar itu kadang-kadang ikut juga, ikut-ikutan juga Hmm, masak. Cuman ya itu beda beda passion kali ya. Kadang baru sebentar juga dia iya. udah matang satu ya udah dia tinggalin, dia kabur dia milih makan, Hmm. terus atau milih main lah. Dia Kalau milih yang ini makan ya. beda. Terus Nah, kalau kalau dari Mam sendiri nih, gimana caranya menemani dua anak beraktivitas? aku bagi waktu sih ya, jadi memang butuh kerjasama antara mami sama papi juga. Terus apalagi dengan 2 anak Hmm. yang beda karakter gitu. Jadi aku tetap berusaha untuk berbagi, ya diajak sih ya biasanya ya. Jadi memang aku nggak fokus ke Hmm. sialin aja gitu. Eh, Kalau memang lagi masak, memang aku harus fokus ke sialin. Tapi ketika lagi di kegiatan lain ya aku tetap disamain aja sih kayak gitu, Miss. Yang Karena kan penting yang besar seimbang gitu hobinya, ya. ya karena kan
tetap ya biar gimana pun anak-anak ya mereka butuh kitanya juga tetap aja sama kan gitu. Porsinya ya harus sama. Iya. Sebisa mungkin deh, Miss. Kalau kakaknya sendiri, kalau boleh tahu usianya berapa? 10 sekarang? sekarang. 10 tahun. Sekarang berarti SD juga ya, sekitar kelas Ya, 5, kelas SD 5 kelas berarti? 5. Ya, SD kelas 5 betul. Oke. Berarti di rumah sama-sama online gitu ya, bareng. Jadi Mam juga kesini, lihat ke situ gitu pas lagi belajar, pas Ya lagi kalau online belajar gitu aku ya. bagi tugas juga kadang-kadang sama papinya, kadang sama yang di rumah Oke. ya. Kita sama-sama jadi ibu guru, Miss. Kalau pagi. Iya, jadi kalau misalkan Mami di luar sana, mungkin udah tahu nih, kita udah ngobrol banyak banget sama maminya dari Shelin Ashley. Udah sharing ke kita banyak tentang gimana nih mensupport anak, passionnya, dan juga akademisnya supaya seimbang. Jadi intinya memang disampaikan bahwa harus ada kerjasama yang baik juga antara orang tua, mungkin ayah dengan ibunya, terus dengan anak-anaknya juga, tentu dengan kerjasama dari sekolah juga, dukungan sekolah juga, dan lain-lain gitu ya, terlepas dari kegiatan Shelly dan juga pada Shelly, kenapa kacamatanya pakainya begitu? Kalau kalau misalkan terakhir nih, Miss, kalau misalkan lagi weekend itu berarti kegiatannya emang ya udah masak gitu palingnya, main-main kalau lagi weekend. Kalau weekend kita memang banyak masak sih ya, masak untuk cemilan kita semua juga sih sekeluarga gitu. Terus ya keterlibatannya satu rumah biasanya kita kalau weekend, misalnya anakku yang pertama, kakaknya Alin selalu bilang, aku mau ini. Nah, biasanya adanya nih yang oke, aku bikinin gitu. Terus ya kita ngabisin waktu Oh ya kurang lebih kayak ampun. gitu. Terus sambil main, ya ngisi waktu deh, Miss. Diisi Ya, dengan sebisa yang mungkin lah ya di kegiatan kayak kalau lagi di situasi kayak gini paling aman emang di rumah aja dulu gitu ya. Jadi kita cari sebagai mami juga harus kreatif sekali mencari kegiatan dan lain-lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan kondisinya semuanya cepat berakhir. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Mam ada penutup sedikit, mungkin tips atau pesan-pesan untuk mami di luar sana yang hmm, kira-kira masih ragu nih anaknya gimana nih, mau dukung passionnya tapi masih kecil, atau mungkin mau anaknya suka masak juga tapi takut. Mungkin ada terakhir kira-kira tips-tipsnya atau pesan buat mami di luar sana. kalau tips dan pesan dari aku mungkin sama buat mami-mami yang lain, kita harus belajar buat kasih kesempatan buat anak, kasih kepercayaan buat anak, tapi tetap tidak dilepas dan masih tetap dalam pengawasan. Terus kita harus support juga passion anak gitu. Memang agak sulit untuk bertemu atau untuk ketemu sama passionnya apa gitu. Kadang-kadang kita juga bingung. Cuman ya apa ya? Mungkin kayak kayak kita punya mainan LOL. Kita nggak pernah tahu kan nih si bola itu isinya Ya, apalah kayak gitu. isinya. Jadi kita orang tua itu seperti punya mainan itu dan kita benar-benar harus buka dan kita harus explore ke anak kita sampai kita nemuin passion dia apa, dan ketika kita nemuin kita harus support eh, mereka dari awal gitu. Itu aja sih ya. Tentunya sambil ditanya juga anaknya emang seneng atau enggak gitu ya, Mam, sambil Itu dicek harus juga beneran ya. happy atau enggak Karena gitu kalau kalau misalkan dipaksain memang anak. ya kalau dipaksain kasihan anaknya ya, dan eh, Iya. ya balik lagi lah. Kalau kita nemuin passionnya dan disupport tuh anak bakalan lebih banyak explore dan lebih bermanfaat sih pastinya. Gitu. Iya, soalnya kan biasanya kadang anak-anak suka, aku pengen nyoba main bulu tangkis, terus baru 2 bulan bosen gitu kan Ya, ya, misalkan ada rata-rata yang begitu. masak, tapi Shelin pernah nggak sih ngerasa bosan gitu? Kenapa bosan masak? Enggak. Enggak. Nggak pernah. Berarti emang beneran seneng nih dia nih ya, emang Karena beneran kalau seneng ya masak ya. karena kalau masak itu terakhirnya bisa makan. Nah, itu Miss. Oh, terakhirnya bisa makan, jadi motivasinya begitu masak itu buat makan gitu ya, Shelin ya. Oke deh kalau gitu, karena durasi juga, Mam, kita biasa kalau Instagram Live cuma bisa 1 jam. Sebentar lagi udah tinggal 5 menit lagi nih waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak bagi semua yang udah nonton hari ini. Terima kasih juga waktunya Mam, untuk Miss Ratna, Mami dari Shelin Ashley. Terima kasih sudah datang hari ini bergabung Sama-sama bersama kita. nih. Abis ini kamu mau masak atau mau ngapain? Hari ini kita nggak masak, kita mau main aja ya. Oh, hari ini libur masaknya.
Kita libur, kita main aja hari ini ya. Main ya. Oke deh kalau gitu, Mam. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak bagi yang sudah bergabung hari ini. Nanti kalau misalkan ketinggalan sesinya bisa cek lagi di Instagram kita di @jakartamulticultural.school atau bisa langsung cek di official YouTube kita di Jakarta Multicultural School. Sekali lagi terima kasih Miss Ratna sudah bergabung bersama kita hari ini. Sama-sama, Terima kasih sudah sharing. Iya. Sherin, terima kasih. Ini ada komen bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.